Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal thumma yarfa'u ra'sahu wa yukabbiru. Kemarin kan yang kita bahas tentang sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7 yang harus nempel di tanah. Yang pertama kening bersamaan dengan hidung. Kening disusul dengan hidung. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah 2 telapak tangan. Yang keempat sama kelima adalah kedua buah lutut. Yang keenam dan ketujuh adalah 2 belah kaki. Artinya jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Setelah sujud, tsumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian setelah sujud bangun dari sujud, yaitu mengangkat kepalanya dari tanah, bangun dari sujud. Saat bangun dari sujud, wa yukabbiru, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. 5 rawaina fi hadis Abi Hurairah, berdasarkan riwayat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an fir ruku'i, yaitu tentang rukuk. Tentang rukuk diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Tsumma yajlisu muftarisan. Setelah itu baru duduk iftiras. Muftarisan itu namanya duduk membentang. Apa yang dibentang? Yang dibentang kakinya, telapak kakinya yang dibentang. Tsumma yajlisu muftarisan wa yufarrisu rijlahul yusra, yaitu membentangkan kaki kirinya. Kaki kirinya dibentangkan. Maksudnya telapak kaki kirinya dibentangkan. Wa yajlisu 'alaiha, kemudian setelah kaki kirinya dibentangkan diduduki. Wayang sibul yumna, kaki kiri dibentangkan diduduki, kaki kanan ditegakkan. Nah, seperti ini. Jadi kaki kiri dibentangkan seperti ini, diduduki, kaki kanan dibentangkan seperti ini. Ini kaki kiri dibentangkan, diduduki, kaki kanan ditegakin. Ini namanya duduk iftiras. Jadi duduk iftiras itu seperti itu. Kaki kiri dibentangkan, diduduki, semua badan bertumpu kepada kaki kiri ini yang diduduki, dan kaki kanan ditegakin, begitu. Jadi kaki kanan ditegakin, kaki kiri didudukin, itu namanya duduk iftiras. Itu namanya wa yufarrisu rijlahul yusra, kemudian membentangkan kakinya yang kiri, lalu diduduki di situ, jangan tidak diduduki. 5 ruya anna Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu wasofa sholatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat dari Abu Hamid As-Sa'idi, di mana Abu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu ini menceritakan tentang bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau menyampaikan, bukan beliau, maksudnya beliau Rasulullah SAW
bersabda, "Tsumma thanna rijlahul yusra." Kemudian bengkokkan kaki kirinya. Tsumma thanna rijlahul yusra, dibengkokkan kaki kirinya. Yang dimaksud muftaris tadi adalah membentangkan kaki tadi, membengkokkan seperti tadi itu, membengkokkan begini, kemudian terus diduduki. Waqa'ada 'alaiha, kemudian duduk di situ. Wa'tadala, duduknya sampai sempurna. Kaki kirinya dibentangkan, maksud dibentangkan itu adalah dibengkokkan. Begitu sudah bengkok baru diduduki, semua badan bertumpu, anggota badan bertumpu kepada kaki tersebut sampai sempurna duduknya. Hatta yarji'a kullu adwin hatta yarji'a kullu adwin ila maudhi'i, sampai seluruh tubuh ini semuanya bertumpu kepada, berpijak atau menekan seluruh kaki kiri yang dibentangkan itu tadi, kaki kiri yang dibengkokkan itu tadi, yang bengkok seperti ini tadi. Yang bengkok seperti ini tadi, ini kaki kiri yang bengkok seperti ini. Jadi seluruh tubuh ini, seluruh anggota tubuh ini semuanya bertumpu kepada kaki yang diduduki ini. Jadi kaki ini betul-betul diduduki. Yang kaki kanan ditegaki, kaki kiri dibengkokkan. Ini yang disebut dengan wa yufarrisu rijlahul yusra. Ini namanya thanna rijlahul yusra. Jadi dibengkokkan kaki kirinya, dibengkokkan seperti ini kemudian diduduki. Itu maksudnya seperti itu. Wa yakrahul ik'a fil julusi, dimakruhkan kalau duduknya ik'a. Apa duduk ik'a itu? Duduk ik'a itu duduk jongkok. Jadi nggak boleh duduk di antara dua sujud itu dengan jongkok. Seperti ini misalnya. Seperti ini. Seperti ini. Nggak boleh duduknya seperti ini. Ini kayak gini nih, nggak boleh. Ini namanya pantat kanan di atas tumit kanan, pantat kiri di atas tumit kiri. Jadi pantat kanan di atas tumit kanan, pantat kiri di atas tumit kiri. Itu tidak ada. Kenapa kok begitu? Memang ada orang yang sholatnya seperti itu. Ada. Apa nggak boleh? Boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh itu. Orang-orang yang mengaku dirinya Wahabi sering kalau duduknya seperti itu. Apa nggak boleh? Boleh, tapi makruh yang seperti itu. Dalam kitab Al-Muhadzab ini katakan duduk seperti itu makruh hukumnya. Jadi wa yakra'ul ik'a fil julusi, makruh hukumnya duduk jongkok seperti itu tadi. Wa wa ayyadha al-yatayhi ala aqibaihi ka'annahu qa'idan 'alaiha. Ik'a itu seperti apa? Duduk jongkok yang dimaksud seperti apa? Yaitu meletakkan pantat kanan dan pantat kiri di atas tumit kanan dan tumit kiri. Seperti itu tadi, seperti tadi. Pantat kanan di atas pantat kanan di atas tumit kanan, pantat kiri di atas tumit kiri. Jadi meletakkan pantatnya di atas dua belah tumit. Qa'idan 'alaiha. Jadi tumit itu diduduki oleh pantat tersebut. Wakila wa huwa ayyaj'ala yadayhi fil ardi. Juga dikatakan meletakkan tangannya di tanah seperti ini. Ini sudahlah diduduki, ini diduduki seperti ini, diduduki seperti ini, terus tangannya seperti ini. Ini seperti duduknya monyet. Nampak? Ini seperti duduknya monyet. Jadi duduk di antara dua sudut seperti duduknya monyet itu tidak boleh. Yang duduk seperti itu tidak boleh. Wa yaqudu ala atrafi asabihi. Kemudian duduk di ujung-ujung jari kakinya. Jadi duduknya seperti ini. Jadi duduk di antara dua sudut seperti ini. Duduk di jari-jari kakinya seperti ini. Ini juga tidak boleh yang seperti ini. Duduk seperti ini, apalagi tangannya terus seperti ini, tidak boleh. Duduk seperti ini juga tidak boleh. Duduk kan ada yang duduk seperti ini nih, juga tidak boleh. Duduk seperti ini makruh hukumnya. Duduk seperti ini juga tidak boleh. Duduk seperti ini dibentangkan seakan-akan duduk di antara jari-jari kaki. Yang disunahkan tadi duduknya adalah kaki kirinya ini dibengkokkan seperti ini.
dan kaki kanannya ditegakkan seperti ini. Ini yang disunahkan seperti itu. Jadi menduduki pantat, pantatnya menduduki tumit, atau pantatnya menduduki jari-jari kaki, itu yang tidak boleh. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ika'a al-kirdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kalau duduk di antara dua sujud itu duduk jongkok seperti monyet. Jadi kalau duduk jongkok seperti monyet itu nggak boleh. Gimana duduk jongkok seperti monyet? Kayak itu tadi. Pantatnya menduduki kedua tumitnya, atau pantatnya menduduki kedua jari-jari kakinya. Yang seperti itu nggak boleh. Yang dibolehkan seperti apa? Yang dianjurkan, yang disunahkan seperti apa? Kaki kiri dibengkokkan, kemudian diduduki seluruh anggota tubuh bertumpu di situ, dan kaki kanan ditegakkan. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu ayat ma'inna fi julusihi. Pada saat duduk itu diwajibkan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Antang duduknya, sempurna duduknya. Sempurna duduknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii sholatuhu, untuk orang yang sholatnya kacau. Jadi Rasulullah pernah menegur orang yang sholatnya kacau. Beliau mengatakan, tsumma irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun kalian dari duduk, maksudnya duduk iftirash, sampai dudukmu tumak ninah. Jadi jangan duduk langsung sujud lagi. Duduk belum sempurna sudah sujud lagi. Nggak boleh cepat-cepat maksudnya. Wa yustahabbu ayyakula fi julusihi, dan pada saat duduk iftirash itu disunahkan membaca Allahumma ghafirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Yang biasa kita baca juga begitu, cuma urutannya berbeda. Biasanya kita baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ini adalah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Rasulullah membaca seperti itu saat duduk di antara dua sujud, baina sajdataini. Jadi Rasulullah pada saat duduk di antara dua sujud membaca seperti itu. Jadi jangan duduknya berdiri kakinya, pantat ditaruh di atas tumit, nggak boleh seperti itu. Itu duduknya kirdun, duduknya monyet. Jangan sholat seperti monyet. Sholat seperti orang lah, jangan sholat seperti monyet. Tsumma yasjudu sajdatan ukhra mislal ula. Setelah duduk tadi kemudian sujud lagi. Sujudnya seperti sujud yang pertama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah selesai sujud yang kedua tadi baru berdiri tegak dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. 5 ruwaina min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fir ruku'i. Berdasarkan riwayat dari hadis Abi Hurairah yang membahas tentang ruku. Wa qala Syafi'i rahimahullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, fa idza istawa qa'idan nahadha. Kalau duduknya sudah sempurna baru berdiri, tapi sempurna dulu duduknya baru berdiri. Wa qala fil di dalam kitab Al dikatakan yaqumu minas sujudi. Kalau sudah sempurna duduknya baru berdiri dari sujud. Maksudnya langsung berdiri. Langsung berdiri, tidak perlu duduk lagi. Kan ada yang seperti ini. Seperti ini sudah sujud seperti ini, tegak langsung berdiri seperti ini. Tegak langsung berdiri seperti ini. Ada juga pada saat sujud seperti ini, Allahu Akbar, duduk sebentar ini baru berdiri lagi seperti ini. Yang itu yang pertama itu namanya langsung berdiri, yang kedua tadi namanya
duduk istirahat. Jadi yang benar Ya, duduk istirahat. Duduk istirahat itu pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah sudah sangat tua. Pada saat Rasulullah sudah lemah, maka Rasulullah duduk istirahat. Seperti diriwayatkan di dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab Imam Nawawi. Jadi Rasulullah pada saat masih muda itu begitu sujud mau berdiri langsung saja berdiri. Tapi begitu sudah tua, sudah lemah badannya, duduk dulu baru berdiri. Kenapa? Karena perlu istirahat di dalam sholatnya. Wa min ashabina man qala al-mas'alatu ala qaulaini. Beberapa sahabat kami, maksudnya adalah sahabat Musannaf, sahabatnya Imam Syirazi. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduma la yajlisu. Jadi setelah sujud tadi mau berdiri itu tidak perlu duduk lagi, langsung berdiri. Langsung berdiri, tidak duduk dulu, langsung berdiri. Berdasarkan riwayat Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati istawa qa'iman bit takbiratin. Rasulullah kalau sudah selesai sujud kemudian bangun dari sujud maka langsung berdiri lurus dengan membaca takbir Allahu Akbar seperti ini. Jadi seperti ini. Ketika sudah sujud seperti ini, kemudian mau berdiri langsung Allahu Akbar, langsung berdiri seperti itu. Langsung berdiri seperti itu, langsung takbiratul ihram, seperti takbir intikal namanya. Jadi duduk langsung berdiri dengan membaca takbir. Kemudian pendapat yang kedua, wathani yajlisu. Begitu duduk, begitu sujud, duduk dulu, baru berdiri seperti ini. Ditengokin seperti ini. Begitu sujud begini, tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu seperti ini, duduk seperti ini, baru berdiri, berdiri seperti ini. Nah, jadi begitu sujud seperti ini, kemudian duduk dulu seperti ini, baru berdiri lagi seperti ini. Berdiri seperti itu. Berdiri seperti itu. Jadi ada namanya julusur rahah, duduk istirahat. Ada duduk istirahatnya. Itu berdasarkan riwayat Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fi raqatil ula wa tsaniyah. Jadi Rasulullah pada rakaat pertama dan rakaat ketiga lam yanhad, tidak langsung bangun hatta yastawiya qa'idan, sampai Rasulullah duduk sejenak. Namanya duduk istirahat. Wa qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, in kana dha'ifan jalasa. Kalau badannya lemah habis sujud di rakaat pertama dan rakaat ketiga itu habis sujud, kalau badannya lemah duduk dulu, duduk istirahat namanya. Di annahu yahtaju ilal istirahah, karena kalau badannya lemah itu memerlukan istirahat dulu, tidak langsung berdiri. Nanti kalau langsung berdiri malah jatuh. Jadi duduk dulu, istirahat sebentar, duduk istirahat namanya, baru berdiri. Fa'in kana qawiyan lam yajlis. Kalau fisiknya kuat, tidak perlu duduk sebentar setelah sujud, tidak perlu duduk sebentar, langsung saja berdiri. Li'annahu la yahtaju ila istirahah, karena yang seperti itu tidak memerlukan duduk istirahat, langsung berdiri saja. Wa hamalal qaulaini ala hadainil halaini. Dua pendapat ini pada dua kondisi ini. Maksudnya adalah yang kuat langsung berdiri, yang lemah duduk dulu baru berdiri. Nah, gitu. Yang kuat langsung berdiri. Setelah sujud, yang kuat langsung berdiri. Yang badannya lemah, setelah sujud duduk istirahat dulu baru berdiri. Ini kedua-duanya boleh. Wa idza qulna yajlisu jalasan
Wa idza qulna yajlisu jalasa muftarisan, ketika dikatakan duduknya adalah duduk iftiros, lima ruya Abu Hamid, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanna rijlahu wa qa'ada 'alaiha. Nabi itu membengkokkan kaki kirinya kemudian menduduki kaki kirinya, hatta raja'a kullu adwin ila maudhi'ihi, sampai seluruh anggota tubuhnya itu semuanya menekan kaki kirinya yang diduduki tadi, semuanya bertumpu ke situ. Tsumma nahadha, setelah itu baru bangun, baru berdiri. Wa yustahabbu ay ya'tamida ala yadayhi fil qiyami, dan disunahkan juga mau berdiri itu bertumpu pada tangannya. Jadi maksudnya begini, setelah sujud tadi itu seperti ini, seperti duduk yang di antara dua sujud seperti ini. Jadi semuanya bertumpu, anggota tubuhnya bertumpu kepada kaki kiri yang diduduki itu. Kaki kanan tetap ditegaki. Kemudian setelah duduknya seperti itu, baru berdiri. Berdirinya gimana? Berdirinya bertumpu kepada tangan kanan. Tidak begini. Di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab dikatakan yang seperti ini la aslalahu, tidak ada dasarnya. Kalaupun seandainya bertumpu kepada tangan, itu dikatakan bukan menggenggam tetapi membuka. Kasayhul ajiz, seperti orang tua yang lemah. Kemudian ada yang mempleseskan huruf za-nya dinaikkan ke atas menjadi huruf nun. Jadi kasayhun ajin, seperti orang tua yang ngadonin kue. Jadi ngadonin kue seperti ini. Jadi tegaknya seperti ini. Yang seperti itu tidak ada dasarnya. La aslalahu wa huwa hadisun batil, dikatakan begitu di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan yang seperti itu hadisnya batil, hadisnya nggak ada, seperti itu nggak punya dasar. Kalaupun seandainya bertumpu dengan tangannya, maka bibatni kafaihi, dengan telapak tangan, jadi tegaknya seperti ini. Ini namanya tegaknya orang tua. Nggak ada orang tua tegak seperti ini, anak muda yang seperti ini. Nah, kalau orang tua seperti ini tegaknya, jadi tangannya bertumpu kepada tanah, kemudian terus berdiri begitu. Lima ruya Malik bin Al-Khuwairis, berdasarkan riwayat Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam istawa qa'idan, Nabi menyempurnakan duduknya dulu, tsumma qama, lalu berdiri, wa'tamada 'alal ardi biyadihi, kemudian bertumpu tangannya di tanah. Itu tangannya telapak tangan, bukan genggam. Kal ajiz, bukan kal ajin. Nah, orang-orang yang tidak tahu itu dia katakan kal ajin, seperti orang genggam ngadoni kue. Nggak ada orang sholat seperti ngadoni kue. Yang ada kan ajiz, za-nya dinaikkan ke atas seperti nun, akhirnya menjadi ajin. Ajin artinya orang yang ngadoni kue, ajiz orang yang lemah. Orang tua nggak ada yang ngadoni kue. Orang tua itu jelas lemah. Jadi ajiz itu artinya orang lemah. Jadi kalau berdiri bertumpu pada telapak tangan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, wali anna hadza asbaha bitawadhu'i wa lil musalli. Jadi kalau seperti itu, kalau duduknya, kalau berdirinya, sampaikan. Nampak? Kalau berdirinya tangannya seperti ini, bertumpu tangannya seperti ini, itu lebih terlihat tawadhu, kemudian membantu orang yang sholat mau berdiri kalau dia lemah. Tapi kalau begini, melihat kesombongannya yang seperti ini, seperti orang kuat, terlihat kesombongannya kalau berdiri seperti ini tangannya. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau yang seperti ini terlihat seperti orang yang tawadhu, kemudian juga membantu kekuatan orang yang sholat ketika mau berdiri.
wa yamuddu takbira ila ayyakuma hatta la yahlu fi'lun man dzakara hatta la yahlu fi'lun min dzikrin. Jadi pada saat mau berdiri tadi memanjangkan takbirnya, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh seperti itu. Jadi bangun dari sujud tadi mau berdiri takbirnya lama, Allahu Akbar sampai sempurna berdirinya. Jangan belum selesai berdiri sudah selesai takbir. Misalnya seperti ini, mau berdiri Allahu Akbar panjang sampai selesai. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Misalnya seperti ini mau tegak Allahu Akbar. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi harus memanjangkan takbirnya. Takbirnya dipanjangkan sehingga di dalam gerakan-gerakan sholat itu la yahlu minadz dzikri, tidak ada kosong zikirnya. Jadi tetap kalau seperti tadi kosong zikirnya. Waktu sudah naik ke atas belum sempurna berdiri, kosong zikirnya. Karena itu dipanjangkan takbirnya supaya zikirnya tidak kosong dari setiap perbuatan dalam sholat. Wala yarfa'ul yadau illa fit takbiril ihram. Jadi pada saat berdiri tadi seperti ini ya, seperti ini dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu tangan, tidak Allahu Akbar, enggak perlu gitu. Misalnya begini. Dari duduk kayak gini mau bertegak Allahu Akbar. Gitu aja, enggak usah angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan seperti takbiratul ihram. Ma yarfa'u ra'sahu minar ruku'i wa la yarfa'u yadayhi baina sajdataini. Dan pada saat di antara dua sujud itu juga tidak mengangkat tangan. Jadi Rasulullah menyampaikan yang seperti itu, wala yarfa'u yadahu illa fi takbiril ihram. Tidak mengangkat tangan waktu takbir itu kecuali di takbirul ihram, ruku' warab minhu, dan bangun dari ruku'. Yang angkat tangan itu adalah takbiratul ihram saat ruku' dan saat bangun dari ruku'. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, beliau menyampaikan, aku melihat Rasulullah SAW idza iftataha sholata, ketika memulai sholat, raf'a yadayhi khadwa manqibaihi, mengangkat kedua tangannya pada saat takbiratul ihram sejajar dengan bahunya, seperti ini. Wa idza arada ayyarka'a, ketika mau ruku' juga seperti ini, Allahu Akbar. Wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu, demikian juga pada saat bangun dari rukuk juga mengangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi saat takbiratul ihram, saat rukuk dan saat bangun dari rukuk. Wala yarfa'ul yadai baina sajdataini, tidak mengangkat tangan di antara dua sujud. Waktu sujud di antara dua sujud itu tidak mengangkat tangan. Wa qala Abu Ali At-Tabari wa Abu Bakar Ibnu Mundzir rahimahumullah, menurut Abu Ali At-Tabari dan juga Ibnu Mundzir, keduanya menyampaikan yustahabu kullama qama ila sholati, disunahkan setiap berdiri untuk sholat. Minas sujudi, berdiri dari sujud juga disunahkan seperti itu. Wa minat tasyahudi, dan juga ketika berdiri dari duduk tasyahud juga disunahkan mengangkat tangan. Lima ruwiya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fil qiyami minas sujudi, bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya pada saat takbir bangun dari sujud. Wa ruwiya Abu Hamid radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Abu Hamid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila rak'ataini yarfa'u yadayhi wal madhabul awal. Jadi menurut Abu Hamid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila berdiri ke rakaat yang kedua, yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika berdiri di rakaat kedua setelah tahiyat, berarti itu kan setelah tahiyat awal itu berdiri, itu mengangkat kedua tangannya. Jadi Allahu Akbar, disunahkan seperti itu. Gimana kalau nggak diangkat? Nggak diangkat juga nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Itu hanya sunnah, hanya sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau tidak mengangkat tangan juga tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Hanya saja yang seperti ini, yang bangun, coba ditengok nih, yang seperti ini bangun dari sujud, waktu mau berdiri yang tangannya seperti ini, itu memang tidak ada dasarnya. Imam Nawawi menyampaikan seperti itu. Al hadisu batilun la aslalahu, hadisnya itu batal hadisnya, tidak punya dasar. Nah, yang seperti itu kalau ketika bangun dari sujud, mau berdiri tangannya genggam. Kalaupun benar tangannya begini, bukan begini tangannya. Dan Nabi apabila bangun dari rakaat kedua juga begitu, mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Ini adalah pendapat. Ini pendapat yang pertama. Jadi ini gagasan yang pertama seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak diangkat tangannya juga tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya sunnah. Jadi yang disunahkan yang kuat itu adalah saat mulai sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu gimana kalau seandainya tidak diangkat juga tidak apa-apa? Ada orang sholat cuman Allahu Akbar, tangannya begini aja cuman, ada seperti itu. Itu mazhab yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i itu diangkat tangannya Allahu Akbar. Saat rukuk juga begitu, saat bangun dari rukuk juga begitu. Diangkat khotwal mangkibai, bukan di depan. Ini namanya amama sodri, bukan khotwal mangkibai. Khotwal mangkibai itu seperti ini. Jadi tidak ada ini namun khotwal mangkibai. Di mana ini sejajar antara dua sini, kanan kiri, ya ini yang di sini letaknya, bukan di sini gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.